jadi hari ini kembali lagi dengan kita dari kelompok 3 kelas 9C. Nah, hari ini kira-kira kita mau ngapain ya? Hari ini kita bakal bahas tentang masa reformasi nih. Wah, masa reformasi itu kapan ya? Masa reformasi itu dari tahun 1998 sampai masa sekarang. Cuman yang di sini yang mau saya bahas itu cuma dari tahun 1999 sampai 2004. Wah, kira-kira itu sekitaran 5 tahun. 5 tahun. ya. Oke deh. Ya udah, mungkin langsung aja kita perkenalan dulu nih ke audiens kita. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Azaria Kania Wijaya, biasa dipanggil Azaria atau Aza, dari absen 3 kelas 9C. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Catherine, biasa saya bisa dipanggil Cathy. Saya dari kelas 9C, nomor absen 4. Halo semuanya, nama saya Mauren dari kelas 9C absen 21. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja bahas nih tentang apa yang benar-benar terjadi pada waktu itu. Oke, dimulai dari tahun 1999 kali ya. Oke, jadi pada tahun 1999 itu di sumber yang saya baca itu mendapat sekitar 12 peristiwa penting, lumayan banyak ya. Banyak banget. Oke, di antaranya tuh ada tanggal 17 Januari, 1 Februari, 20 Maret, 5 Mei, 7 Juni, 30 Agustus, 28 September, 20 dan 20 Oktober. Oke. Itu baru sebagian dan itu masih ada beberapa lagi. Wow, yang pentingnya aja udah ada 12 nih. Mungkin boleh diceritain dikit kali ya apa yang benar-benar terjadi waktu itu. Oke, di sini aku bakal ceritain tanggal 20 Oktober, yaitu di tanggal 20 Oktober itu ada pemilihan presiden yang dilaksanakan untuk pemilihan presiden Republik Indonesia nih. Dan pada saat itu yang boleh memilih itu 700 anggota MPR dengan yang kayak berkesempatan memilih. Jadi nggak semuanya gitu. Jadi cuma MPR-nya doang ya, rakyat tuh nggak bisa. Nggak bisa. Kayaknya sih nggak bisa ya, soalnya di sumber yang aku baca tuh nggak tercantum. Pada tahun ini Abdurrahman Wahid itu menjadi presiden pada periode tersebut dengan meraih 373 suara dan sekitar persennya itu sekitar 53 sampai 98% dari total semuanya ya. Dan sedangkan Megawati Soekarno Putri yang menjadi wakil presiden dengan total suara 313 suara atau sekitar 44,72%. Wow, lumayan ya. Jaraknya tuh dekat juga sih. Iya, selisihnya nggak jauh Selisihnya nggak jauh-jauh. Beda-beda tipis lah. Iya. Terus waktu itu kan kita pernah ada pemilu juga kan yang akhirnya lebih secara menurut tuh lebih demokratis gitu, ya kan? Oh iya, itu pada tahun 2004 yang kayak pemilu lebih demokratis. Jadi demokratis itu apa? Demokratis itu adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting baik secara langsung atau tidak langsung yang didasari oleh pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Nah, itu kan lebih adil gitu ya. Jadi pas itu dari pergantian Abdurrahman Wahid ke SBY. Udah mulai tuh warga bisa ini Iya juga. gitu. Jadi kita punya kebebasan untuk memilih ya, Iya. dalam posisi waktu itu memilih presiden. Iya, jadi nggak dibatasi kayak tahun sebelumnya gitu. Kalau tahun yang sebelumnya kan bisa jadi ada berbagai kecurangan ya. Iya, ada Ada kecurangan. biasanya cuma 700 orang juga. Iya. Oke, dari informasi yang saya baca cuman segitu sih informasinya. Jadi emang kejadian yang paling penting itu dua. Yang paling tadi ya. penting itu dua itu tadi. Ada pemilunya itu. Pemilunya pada tahun 1999 di tanggal 20 Oktober dan di tahun 2004. Oke, itu sekitar bedanya ya tadi. Iya, bedanya 5 tahun. Jadi dia jabat 5 tahun. Iya. Jadi satu periode tuh 5 tahun Satu periode 5 tahun. Tapi waktu itu 2004 juga pernah ada kejadian besar juga kan waktu itu. Oh iya, kayak tsunami di Aceh. Dan itu Iya tuh. ruginya banyak Gede banget sih. Negara lain juga sampai Karena dampaknya. Oke. Habis ini kita tadi udah bahas mengenai masa-masa awal tadi reformasi. Jadi tadi setelah ada kejadian yang terjadi di tanggal tahun 2004, ada juga beberapa kejadian-kejadian penting yang berhubungan lebih kepada masalah ras, ya, perbedaan ras dan adanya diskriminasi. Contohnya waktu itu ada unjuk rasa di Papua pada tanggal sekitaran 19 Agustus tahun 2019 ya, jadi kayak sekitaran 4 tahun yang lalu lah ya. Itu ada unjuk rasa masyarakat Papua karena adanya, mereka merasa waktu itu di suatu wilayah kalau nggak salah di antara Surabaya dan Malang
ada beberapa mahasiswa Papua yang mereka itu didiskriminasi ya di daerah-daerah tersebut, sehingga adanya unjuk rasa yang akhirnya menyebabkan kayak semacam protes gitu, sehingga menyebabkan berbagai kerusakan. Contohnya itu ada kerusakan gedung MPR pada tahun itu ya, 19 Agustus. Waktu itu baru berselang 2 hari dari kemerdekaan Indonesia. 19 Agustus. Iya, sekitar 19 Agustus 2019. Kejadiannya juga nggak lama-lama banget sih, baru 4 tahun yang lalu. Dan itu menurut aku kayak benar-benar mengecewakan, karena hanya karena perbedaan ras aja tuh akhirnya kita sebagai sesama bangsa Indonesia ini harus terpecah belah kan. Dan waktu itu mereka unjuk rasa untuk menunjukkan kalau ya waktu itu ras Papua merasa didiskriminasikan di berbagai daerah tersebut. Nah, kayaknya memang beberapa faktor ya, karena sempat masih ada beberapa pandangan masyarakat ya, atau enggak kayak semacam stigma buruk ya. Kalau contohnya orang berkulit hitam itu merupakan ras budak ya kan, karena dulu warna orang berkulit hitam itu sangat diasosiasikan erat dengan perbudakan ya, sehingga orang-orang masyarakat Indonesia juga masih ada beberapa yang menaruh stigma buruk nih ke teman-teman kita atau warga-warga yang memiliki ras Papua gitu. Jadi itu kayaknya salah satu latar belakang ya dari unjuk rasa tersebut ya, dan bagaimana bisa ada diskriminasi nih waktu itu dengan ras Papua. Oke. Ini boleh lanjut lagi abis itu. Oke. Selanjutnya itu mungkin ada tentang sukuisme di Papua. Pertama tuh apa sih sukuisme itu? Sukuisme itu adalah hal rasa cinta tanah air yang berlebihan terhadap sukunya dia sendiri. Jadi kayak dia tuh cinta banget sama sukunya sendiri sampai merendahin suku orang lain. Mirip kayak Calvinisme. Ya, benar. Terus berdasarkan informasi dari Komnas Hak Asasi Manusia, itu solidaritas yang ada di Papua itu berdasarkan suku, karena mereka memiliki suku yang sama. Sedangkan mereka tuh nggak solidaritas ke masyarakat lain, karena masyarakat lain memiliki suku yang berbeda. Jadi mereka terlalu cinta gitu ya, terlalu dengan cinta suku mereka sampai sendiri. kayak gitu dia. Terus masyarakat di Papua itu masih menyimpan rasa sukuisme. Dia itu rasa nasionalismenya tuh masih sangat sempit. Mungkin hal sukuisme ini juga bisa menimbulkan konflik yang besar ya, karena bagaimanapun kita tuh juga tetap satu ya, walaupun kita sukunya berbeda-beda. Tapi ya namanya juga orang ya, pikirannya masih sempit, mungkin kurang sosialisasi. Contohnya itu kayak di Papua mereka tuh tidak menerima pegawai selain dari sukunya mereka. Jadi kalau ini suku Papua doang. Iya, jadi kalau ada suku dari luar tuh nggak bisa masuk ke pekerjaan itu, karena mereka masih memandang sukuisme. Jadi kayak bener-bener itu tuh, bayangin aja gitu, kayak tertutup banget gitu. Cuma orang-orang itu aja yang boleh. Seharusnya tuh di Papua memiliki sosialisasi untuk kita itu saling bersatu, biar nggak terjadi sukuisme ini, karena mereka tuh kurang sosialisasi ya. Aku jadi keinget deh bahasan kita yang mengenai negara Inggris. Ya kan? Iya. Waktu itu kan negara Inggris ini memiliki perdana menteri kan. Nah, perdana menterinya ini memang waktu itu keturunan India. Nah, itu kayaknya udah sebagai salah satu contoh mereka menerima ya, sudah menjadi negara modern dengan cara dan pola pikir yang maju. Mereka berani meskipun pemimpin negaranya bukan asli orang dari Inggris, tapi yang mereka tetap menerima. Ya mungkin Indonesia harus banyak belajar sih ya dari negara lain. Mungkin bisa mencontoh Bisa jadi kedepannya untuk kedepannya gitu. Kayak selanjutnya tuh ada intoleransi. Jadi intoleransi itu bisa disebut kayak mereka tuh gimana ya, tidak mau adanya agama-agama ini. Jadi kayak kita nih mau ibadah di gereja, tapi nggak boleh, kayak mereka tuh nggak mau ada agama tersebut melakukan ibadahnya. Ya itu akibatnya
dari fanatisme agama sih ya. Juga dia tuh mungkin tidak mempercayai agama atau biasa kita bisa sebut ateis. Jadinya dia tuh kayak ada rasa benci nih terhadap agama-agama tertentu. Padahal memang sebenarnya setiap warga Indonesia ini memiliki sebuah hak ya untuk menganut sebuah agama atau kepercayaan apapun. Nah, iya, terus selanjutnya tuh contohnya ada pengeboman di Indonesia juga, termasuk kan banyak yang ngebom gereja gitu kan. Nah, salah satunya itu mungkin ada dari gereja katedral di mana ya? Di Makassar. Itu pelakunya sih bilang kalau dia itu mungkin ada rasa kalau benci sama negara sama agama Katolik ini, dia tuh ada rasa benci. Terus kayak dia tuh menganggap kalau Katolik ini adalah ancaman bagi Islam. Jadi karena merasa terancam nih sama negara dengan agama ya, dengan agama Katolik ini, jadi orang tersebut ngebom gereja itu. Itu kalau boleh tahu kejadiannya pada tahun berapa? Kalau nggak salah sih tahun 2016 atau 2019 gitu. Karena di situ apa ya? Iya, karena di tahun-tahun tersebut tuh masih banyak pengeboman di gereja selain dari katedral ini. Jadi agak ngeri gitu ya. Iya, jadi kalau sekarang tuh kalau ke gereja pasti selalu ada pengecekan tas ya, karena takutnya ada yang ngebom. Ada yang nunjukin gitu ya. Karena itu kejadiannya Bisa waktu itu di misa besar, kayak waktu misa Natal, Pasca gitu. Natal Pasca itu sampai dijaga ketat, sampai ribuan polisi TNI juga menjaga gereja tersebut. Iya, agak menyedihkan aja sih kalau contohnya emang ada. Pasti kan kalau kayak kejadian-kejadian itu korbannya itu ya rata-rata orang yang tidak bersalah. Iya. Mereka cuma memang niatnya cuma beribadah, tapi ternyata menjadi korban juga di kejadian kayak gitu. Sebenarnya cukup menyedihkan sih. Oke, mungkin cukup pembahasan kita sampai di sini. Dan kita cuma mau mengingatkan kembali teman-teman kalau meskipun ada perbedaan ya di antara kita semua sebagai bangsa Indonesia, kita harus sama-sama saling menghormati ya dan melaksanakan toleransi. Iya, karena kita itu satu, guys. Kita itu Indonesia itu kan saling bersatu, tidak boleh terpecah belah. Kita harus mencontoh dari negara-negara lain juga yang memiliki pandangan terbuka, dan kita juga harus memiliki pandangan terbuka. Karena bila kita tidak mau menerima pandangan, dan itu bakal jadi masalah besar. Iya. Meskipun kita berbeda-beda, harus tetap satu. Iya, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda Tetapi tetap satu. Oke guys, terima kasih yang semua yang telah mendengarkan. Cukup sekian dari podcast kami kali ini. Dadah.